Universitas Ambarukmo Yogyakarta, dan di sini saya sebagai calon delegasi Sang Adi Toba 2021. Nah, untuk kali ini saya akan memaparkan mengenai visi misi serta program kerja yang akan kita implementasikan bersama pada kegiatan Sang Adi Toba. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai visi misi. Visi saya mengikuti kegiatan ini adalah untuk mengupgrade kemampuan dan value yang ada pada diri saya, serta untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan yang saya dapatkan di bangku perkuliahan. Nah, untuk mewujudkan visi yang saya miliki, maka dari itu saya mengikuti kegiatan Sang Adi Toba ini, karena saya yakin di kegiatan ini saya dapat mengaplikasikan kemampuan serta pengetahuan yang saya miliki kepada teman-teman semua. Di sini kita dapat sharing mengenai pengalaman serta hal apa saja yang akan kita. Nah, selanjutnya yakni mengenai program kerja yang akan kita implementasikan bersama-sama pada kegiatan Sang Adi Toba 2021. Yang pertama yakni Creative Kids Art. Di sini kita akan mengajarkan anak-anak TK, PAUD mengenai cara mengelola imajinasi mereka atau menuangkan imajinasi mereka dalam bentuk gambar, lukisan, ataupun dalam media origami. Yang kedua yakni sekolah alam dan inspirasi. Di sini kita akan mengajak anak-anak SD ataupun SMP untuk berkumpul di alam terbuka, kemudian memberikan mereka materi ataupun soal critical thinking untuk melatih bagaimana cara mereka memecahkan sebuah masalah namun dengan cara yang fun. Selanjutnya ada optimalisasi taman baca. Di sini kita akan mengadakan donasi buku yang nantinya akan diperuntukkan untuk anak-anak entah SD maupun SMP di desa tersebut. Dan untuk donasi buku ini kita akan menyicil dari sekarang, dibagikan kepada siapa saja yang ingin berdonasi. Di sini kita akan mengoptimalisasikan literasi yang ada di desa tersebut, di mana tingkat literasi yang ada di Indonesia ini sangat rendah. Maka dari itu dengan adanya optimalisasi taman baca ini, kita berharap kedepannya masyarakat desa setempat lebih giat lagi untuk membaca. Nah, untuk program selanjutnya ini mengenai anak sehat, di mana di sini kita akan sosialisasikan kepada ibu rumah tangga mengenai nutrisi gizi yang pas untuk anak-anak dari usia balita sampai remaja. Dan kita akan mengkampanyekan adanya 4 sehat 5 sempurna. Selanjutnya ini ada gizi kuat, di mana kita akan sosialisasikan kepada masyarakat serta anak-anak setempat mengenai pentingnya untuk sikat gigi, karena gigi merupakan aset penting yang harus dijaga sampai kita tua. Selanjutnya yakni campaign mengenai pemilahan sampah, di mana kita tahu bahwa tingkat kepedulian mengenai pemilahan sampah basah, kering, organik maupun anorganik sangat rendah. Maka dari itu di sini kita akan mengkampanyekan kepada masyarakat setempat pentingnya pemilahan sampah. Dan nanti kita akan membagikan trash bag yang bertuliskan sampah anorganik maupun organik dengan beberapa contoh-contoh yang ada pada gambar stiker di masing-masing trash bag. Kemudian dari situ nanti kita akan mengumpulkan jadi siapa saja yang dapat mengelola sampah dengan sampah terbanyak maupun organik dan anorganik akan mendapatkan door prize dari kita. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kesan yang baik dan dapat diingat masyarakat setempat mengenai pentingnya pemilahan sampah. Nah, untuk program selanjutnya yakni ada optimalisasi potensi desa. Di sini kita akan mencari tahu atau mensurvei mengenai adanya tempat atau wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata, entah itu buatan maupun alami seperti ladang sawah ataupun laut, di mana dengan bantuan pemuda-pemuda desa setempat kita dapat berkoordinasi untuk membentuk suatu objek wisata dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan pengolahan objek wisata tersebut. Selanjutnya ada pengolahan produk UMKM, di mana seperti yang kita ketahui suatu produk akan
memiliki nilai yang tinggi apabila sasaran pasar, target pasar, serta kemasan yang digunakan menarik perhatian pelanggan. Di sini kita akan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pengolahan produk tersebut guna membantu menstabilkan perekonomian warga setempat. Seperti yang kita ketahui, di sana terjadi kesenjangan ekonomi, dan dengan adanya produk ini diharapkan masyarakat mulai akan promosi media digital. Di situ juga kita akan mengkampanyekan mengenai promosi media digital. Program kerja terakhir kita yakni recycle, di mana kita akan daur ulang barang-barang bekas yang dapat bermanfaat dan memiliki nilai jual tinggi. Seperti contohnya adalah pemanfaatan cangkang kerang serta cangkang kepiting yang ada di wilayah tersebut, di mana sampah-sampah tersebut berserakan. Maka dari itu, dengan adanya program ini kita berharap akan memberikan dampak baik kepada lingkungan tersebut ke depannya. Sekian pemaparan dari saya. Semoga memberikan kesan yang baik, dan saya berharap kita dapat bertemu di Sambil Toba 2021 pada tanggal 1 Desember sampai 7 Desember. Dan kita dapat berkolaborasi untuk mewujudkan proker yang telah kita canangkan ke depannya. Saya siap menjadi delegasi Sambil Toba 2021.